Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Elis Nurmailis SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dasar pendidikan KHD adalah menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memberlakukan hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Ada 3 asas filosofi pendidikan KHD, yaitu adanya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Dayani. Kemudian, dasar pendidikan KHD berikutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak atau berpusat pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kemudian, dasar pendidikan KHD berikutnya adalah anak bukanlah tabula rasa. Di sini, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntut, memfasilitasi, mengarahkan, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah watak, karakter, bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menganggap guru sebagai sumber ilmu satu-satunya di kelas yang bertugas mentransfer ilmu saja. Guru sebagai subjek pembelajaran dan peserta didik melakukan instruksi-instruksi tertulis saja dari guru. Pengajaran selalu dilakukan di dalam ruangan kelas dengan model ceramah dan sedikit sekali melakukan diskusi yang bervariasi. Kemudian, pembelajaran dilakukan secara klasikal dan pemberian tugas dilakukan secara seragam tanpa melakukan terlebih dahulu klarifikasi karakter dan potensi masing-masing peserta didik. Materi yang disampaikan sesuai tuntutan kurikulum dan pencapaian nilai hanya sebatas sudah mencapai KKM saja. Kemudian, saya tidak mengetahui secara pasti apakah peserta didik memahami materi atau tidak. Yang penting, materi sudah disampaikan. Dan ketika ulangan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta peserta didik melakukan ulangan seringkali tidak mempersiapkan terlebih dahulu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak. Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya selalu mempersiapkan proses pembelajaran secara lengkap dan sungguh-sungguh, meliputi aspek yang lengkap kognitifnya, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budayanya. Seharusnya saya merancang pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center, membiasakan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai pendidik bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing. Seharusnya saya mempelajari karakteristik
setiap peserta didik, sehingga ketika pembelajaran saya memahami peserta didik dan dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman mereka. Seharusnya saya mempersiapkan proses pembelajaran abad 21 4C, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity, serta tidak melupakan pendidikan karakter dan memberikan contoh nyata, memperbaiki perilaku mereka sehingga mereka berbudi pekerti luhur. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik di kelas serta mencerminkan pemikiran KHD? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas mencerminkan filosofi KHD. Yang pertama, saya mengubah mindset bahwa selama ini menganggap anak bagaikan selembar kertas kosong. Namun kini menyadari anak memiliki garis samar-samar yang perlu kita tebalkan potensi tingkah laku positifnya. Merancang proses pembelajaran dan keadaan kelas yang kondusif dan menyenangkan, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan dan memfasilitasi mereka agar mampu berpartisipasi aktif dan bergerak penuh percaya diri, gembira, dan mampu mengembangkan potensi-potensi positifnya. Membekali mereka kompetensi ataupun skill abad 21 sehingga nantinya mereka akan mampu bersaing dan berkembang dengan penuh percaya diri, mandiri, berdiri di atas kekuatan sendiri. Selain membekali skill dan kompetensi abad 21 juga memberikan contoh perilaku budi pekerti yang teladan, sehingga mereka berkembang tanpa melupakan akar budaya, nilai-nilai luhur budayanya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.